Jika kita ngaji, kita disinggung terus, itu pertanda sedang ada perbaikan, obatnya sedang jalan itu. Jika di zahir itu merendahkan guru, apalagi di batin. Jangan menukil kalam guru kepada yang lain itu yang tidak sesuai dengan apa yang kalamkan oleh guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kawan-kawan, sahabat Ribat Nuraniyah dimanapun berada, semoga senantiasa dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun masalahmu saat ini, yakinlah bahwa segala takdir yang kau jalani itu adalah sebuah kenikmatan dan sebuah tanda kasih cinta Allah Subhanahu wa taala kepada. Maka nikmati apa yang kita hadapi dan jangan lupa untuk menyimak kajian kita seperti biasa, lanjutan daripada sesi ngopi sebelumnya, ngobrol pintar ala sufi. Alhamdulillah sampai sejauh ini masih menemani kita para sahabat. Ini suatu kegembiraan dan nikmat yang luar biasa bagi kita bersama. Dan pada kesempatan ini, sebagaimana diskusi kemarin, kita akan melanjutkan tentang adab. Ya. Kemarin, Assalamualaikum Abu ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Sehat selalu ya. Alhamdulillah. Udah makan Bu ya? Alhamdulillah. Kemarin Bu ya, kita sudah membahas persoalan adab seorang murid terhadap gurunya. Itu kalau tidak salah adab batin ya. Dapetin. Ada berapa rincian yang Buya jelaskan kemarin itu. Nah, kali ini apakah kita masih melanjutkan adab itu Buya atau kita akan meloncat ke adab zahir atau bagaimana Buya? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini kalam pembuka Ustadz Dayat asik ini hari ini. Babnya cinta. Maka dari kalam itu kita terinspirasi juga mengatakan ucapan yang senandung ya dari kalam itu. Tadi Ustadz Dayat bicara tentang cinta yang begitu luar biasa kalamnya. Dan ternyata cinta murid ke guru itu dalam bahasa lain disebut begini. Adab murid ke guru adalah ekspresi cinta. Adab murid kepada guru adalah ekspresi cinta. Iya. Luar biasa. Cinta itu perlu diekspresikan. Nah, salah satunya ekspresi cinta itu adab. Ya, artinya siapapun gurunya, dimanapun berguru, harus ada mahabbah di situ. Jika seseorang tidak ada mahabbah, bagaimana adab bisa jalan? Iya. Maka kemarin kita juga bicarakan bahwa yang batin itu menunjukkan zahir. Nah, atau dalam bahasa lain juga disebut zahir menunjukkan yang batin. Kemarin kita sudah bahas terkait dengan adab batin. Ya. Paling tidak itu seperti yang sudah kita bahas terkait dengan adab batin seorang murid kepada guru yang dimulai dengan bahasa, ya ikutin guru itu ya selama guru itu mengarahkan kita kepada hadrat Allah. Dan kita kan mesti juga memahami bahwa seorang murid mesti beriktikad bahwa gurunya adalah orang yang alim billah, orang yang arif billah. Jika gurunya adalah alim billah, arif billah, maka bagaimana posisi seorang murid kepada gurunya? Maka tentu harus diletakkan guru itu sesuai dengan porsinya. Oke. Maka pada kesempatan ini kita akan mencoba masuk kepada adab zahir. Yang kemarin itu kita bicarakan adab batin. Ya. Sebagaimana kita katakan bahwa sejatinya adab zahir itu adalah cerminan dari yang batin. Maka yang pertama itu adab seorang murid kepada guru secara zahir adalah dia mesti membersamai gurunya, atau dalam bahasa lain patuh kepada gurunya
untuk mengikuti perintah dan larangannya. Jadi patuh kepada guru untuk melakukan perintah dan larangannya sama sebagaimana seorang yang sakit mematuhi aturan dokter. Iya, iya. Jadi kalau mau berobat, ikutin aturan yang dibuat oleh dokter, kan begitu. Iya. Ini obat dimakan 3 kali sehari. Maka bagi pasien, dia mesti ikutin aturan makannya. Ada nggak pasien yang keluar dari aturan pakaian? Nggak ada ya. Ada pasien yang keluar dari aturan pakaian. Itu pasiennya Kalau dia sakit. kalau dia nggak mau sembuh ya begitu dia. Nah, Berarti, begitu juga. Kenapa kita selalu sandingkan guru itu seperti dokter? Karena bab kita ini kan sudah masuk bab kolbu. Karena guru yang kita anggap ini adalah guru yang bisa memperbaiki penyakit-penyakit kolbu. Iya. Jika kolbu kita sakit, maka datangilah dokter kolbu. Jika jasadiah kita sakit, datangilah dokternya jasad. Nah, sekarang kita masuk di bab kolbu yang sedang sakit. Kita butuh bimbingan. Jika memang kita butuh bimbingan, tugas kita adalah ikutin perintah dan larangannya. Kita kan masih banyak masalah di situ. Itu pertanda jika seorang murid tidak ngikutin apa yang diperintahkan guru dan apa yang dilarang oleh guru, itu kan pertanda murid ini nggak yakin kepada gurunya. Iya, iya. Kalau bahasa orang Minang sana, yakin lah ibu cewek indah ke guru. Yakin lah ibu cewek. Nah, itu kan artinya memang kalau kita tidak yakin, kalau kita tidak kenal, kalau tidak ada dasar cinta yang tadi Ustaz Dayat bilang, itu bagaimana akan seseorang itu mau patuh? Nah, berarti betul lah kata pepatah itu ya. Man ahabba syai'an fahuwa abduh. Siapa yang mencintai sesuatu, dia akan jadi budaknya. iya budak, tapi budak dalam perspektif. Iya, budak Allah. dalam perspektif. Iya. Karena kalau cinta sudah muncul, berarti tidak ada lagi rasa rasa gejolak untuk protes, berontak, dan benci segala macam. Iya, itu dia. Makanya satu hal juga ketika bicara bab itu. Bagaimana apa yang diajarkan oleh guru itu bisa dipahami. Kalau tidak ada rasa tadi yang disebut dengan rasa cinta itu. Ini kalau kita bicara bab cinta ini ke guru, yang ingin saya katakan tadi itu ini. Jika seseorang itu ingin berjalan menuju Tuhan, maka dia mesti lewat Rasulullah. Jika seseorang ingin menuju Rasulullah, maka pintunya adalah para aulia Allah. Jika seseorang menuju pada aulia Allah, maka pintunya adalah para guru-guru atau muridnya aulia itu. Nah, posisi guru itu adalah menghantarkan kita untuk kepada Rasulullah SAW itu. Jadi, maka yang ingin kita katakan di situ adalah mesti kita sampai fana fi syekh. Jika fana fi syekh, maka setelahnya adalah fana fi Rasulullah SAW. sallallahu alaihi wasallam. Itu kenapa kita mesti ikutin apa yang diperintahkan oleh guru, apa yang dilarang guru. Nah, misal sederhana. Kenapa ilustrasinya juga tadi dikatakan kamuwafaqatil marid li talibihi, li tabibihi. Jadi kalam itu menunjukkan dokter itu tahu dosis-dosis. Nah, kemudian jika seseorang ini baru pemula masuk belajar, kita ambil sampelnya belajar zikir, itu kan ada kurikulum zikirnya. Zikir dulu 200 gitu ya. Iya. Kalau kita dan ribat kan begitu ya. Kalau mau talqin, sebelum talqin ada namanya pratalqin. Pratalqin itu ngamalin 200 setiap selesai sholat, ya hayu ya qayyum. Ikutin aja tuh. 200 ya 200. Misalnya ada waktu untuk lebih, dalam riyadhah itu berapa yang diberi, segitu yang dilakukan. Kan ada orang kadang bisa 1000 sekalian, setelah itu nggak bisa lagi. Itu yang kita sebut dosis. Ikutin saja aturannya. Oh, guru nyuruh 1000 ya ikutin saja 1000, walaupun bisa 10.000 misalnya. Lanjut tahapan demi tahapan.
Jadi coba cek, misalnya kalau orang sedang zikir 1000 itu, kalau kita ilustrasi dengan tasbih itu kan 10 kali putar tasbih. Yang panjang 1000 itu ya. Yang 100, kalau 1000 mah sekali. Oh iya, yang 100 ya. Kalau yang 1000 itu lebih simpel itu ya. Kan pusing juga orang melihatnya. Kita kan mau melihat simpel. Artinya itu. Jadi teman-teman dan semuanya kita, jika berguru, lakukan apa yang diperintahkan guru. Misal, Ustaz Dayat zikir dulu 100 ya. Ya udah 100 saja. 100 hari ya. Selawat 100 hari. Ya cukup, udah 100 hari sehari. Nah, itu yang kita maksudnya dengan bahasa ayyuwafiqa sayyaqahu amran wa nahyan. Sayyaqahu amran wa nahyan. Jadi ikutin. 1000 kata guru 1000. Gitu. Itu yang kita ingin kejar dari kalam itu. Ikutin perintahnya. Berarti mengikuti perintah guru, ketundukan di sini itu lagi-lagi ya, berarti maksudnya adalah cinta menuju Allah, ya, menuju Rasulullah. Jadi bukan cinta yang diartikan oleh anak ABG hari ini, sahabat. Ini kan ada juga cinta yang diartikan ala anak ABG hari ini kan. Cintanya bukan ke makhluk maksudnya. Cintanya makhluk itu adalah sebagai wasilah. Dalam hal ini guru pun sebagai makhluk, sebagai wasilah yang sangat dekat dengan Rasulullah tentunya. Dan sudah Rasulullah tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu yang pertama itu. Pertama ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mesti dia tenang dan berkhidmat di majelis gurunya. Jadi kalau ada majelis gurunya, dia tenang dan berkhidmat di situ. Jadi nggak bikin berisik pula di majelis guru. Jadi ketika ada majelisnya, kita yang berkhidmat. Kita yang menjaga kedamaian. Kita yang menjaga ketentraman. Itu bagian dari adab ke guru juga, Pak. Oh iya, itu yang kedua, itu bagian penting sekali. Ini kan yang ini walaupun bahasanya simpel, kadang-kala ada juga yang terledor di bab ini. Kan simpel itu. Bagaimana? Selalu hadir di majelisnya, gitu kan? Iya. Lalu kita berkhidmat di majelisnya. Makanya harus kita pahami bab khidmat ya. Khidmat ini ada dua sebetulnya. Ada khidmat guru dan ada khidmat murid. Khidmat guru dan khidmat murid itu gimana ininya, Bi? Kalau khidmat guru berkhidmat bil ilm. Oh, jadi khidmah guru ilmu. Khidmat guru itu ilmu, ngajarin ilmu itu tuh khidmatnya guru. Jadi ketika guru nggak ngajar misalnya tuh berarti khidmahnya ini gitu kan kurang gitu, kira begitu ya. Enggak gitu juga Ustaz Dayat. Jadi kan kita dalam bahasa majelis kan begitu ya. Di majelis itu semuanya berkhidmat. Itu yang ingin kita katakan. Di majelis itu ada dua orang. Ada guru dan ada murid. Kalau murid khidmat ke guru apa-apa tuh. Tenang kalau dalam majelis itu. Jangan dia yang bikin berisik di majelis. Jangan dia yang bikin ulah di majelis itu. Tapi dia yang berkhidmat di situ. Kemudian ini unik. Dalam majelis guru, ini kita kadang banyak masalah juga di situ tuh di majelis guru itu. Di majelis guru itu, sedang berada di majelis guru itu tidak boleh menguap dan tidak boleh tidur. Itu bagian adab yang penting juga tuh ya. Penting itu. Kan majelis guru kita yang gitu ya. Ya kalau udah kadang kan lagi ngaji itu kan ada yang adanya capek dan ngantuk Bu ya. Kan itu adab kita. Jangan kelihatan menguap kita oleh guru dan yang kelihatan ketidur kita oleh guru. Ini kadang kita kalau berada di majelis guru itu kadang mau begitu juga. Saya juga begitu juga kadang-kadang. Tapi itulah yang mesti kita perbaiki. Kita perbaiki. Makanya saya harus seger-seger sih sebetulnya kita nyampe di situ. Di majelis guru. Terserah majelis gurunya di mana. Yang penting jaga. Bahkan harus pakai wangi-wangian Bu ya. Iya, kalau punya bau ketek ya gimana itu Bu ya. Nah, itu kan banyak juga kan bagian dari adab itu. Enggak boleh. Enggak boleh. Walaupun simpel-simpel. Nggak boleh nguap, nggak boleh tidur. Lalu apa lagi? Nggak boleh tertawa tanpa sebab. Iya. Ya kalau tertawa tanpa sebab itu bilang orang gila nanti ya.
Artinya tanpa sebab itu apa maksudnya itu? Sebab itu guru yang bikin ketawa, jangan kita, nggak ada sebabnya gitu. Dan tertawanya bukan karena keterpaksaan juga, Bu ya. Nah, iya, tidak boleh. Lalu apa lagi? Tidak boleh tinggi suaranya daripada suara guru. Dia harus betul-betul menyimak, diam dan khusyuk gitu. Ya kan itu, kan kita menjaga bab itu. Suaranya nggak boleh tinggi. Artinya kalau bahasa kita itu meninggi lah ya. Iya, iya. Meninggi. Dia berguru tapi dia meninggi. Jadi tinggi itu bukan volume suara yang dituju dengan bab tinggi, tapi meninggi. Kan ada orang suara meninggi. Iya. Paham nggak Ustaz Dayat suara meninggi? Dia bertanya ke gurunya tapi dia meninggi gitu. Walaupun dengan suara lembut. Itu Apa banyak contohnya itu banyak terjadi itu ya. Kayak debat sama guru, lagi majelis guru lagi menerangkan gitu kan, banyak juga begitu. Debat Ya. itu apakah masuk juga di situ? Kalau dalam bab taklim diskusi itu biasa. Jadi Kan nggak ada Ustaz Dayat tuh. Orang meninggikan suaranya daripada gurunya. berarti di situ ada ego berarti. Nah, Ya. dia meninggikan suara, di samping egonya ada, dia juga menyepelekan guru, merendahkan guru. Ya. Bagaimana transfer? Orang biasa nyebut kalau dalam bab ilmu itu namanya transfer knowledge. Bagaimana transfer knowledge itu bisa terjadi? Atau bahkan sekarang kita nggak bicara lagi bab transfer knowledge, tapi transfer value, nilai. Bagaimana nilai itu bisa nyampe dia? Di dalam situasi yang demikian itu sebetulnya murid belum mengosongkan gelasnya berarti. Nah, itu dia. Kita belajar tuh begitu. Kalau gelas kita penuh, ganti gelas lain. Jadi Ustaz Dayat, istilah kita itu ganti gelas, nggak kosongkan gelas nggak. Itu udah zaman Saisu tuh. Iya. Kita sekarang itu polanya, jika gelasmu penuh, cari gelas yang lebih gede. Ujungnya apa? Ujungnya kalau dalam bab ilmu itu, sampai kita kepada wadah lautan. Jika wadahnya sudah lautan, apapun masuk ke dalam suci, dia tetap suci. Nggak pengaruh dia. Itu dia yang mesti kita pahami. Berhubung soal gelas, ya ini kebetulan ada 2 gelas di depan kita, ya. Terus gelasnya diapain nih? Oh, minum dulu. Gelasnya diminum. Air jadi minumnya. Ini kopi rasa teh lagi ya, Bang Dodo ya. Kopi rasa teh. Bismillah. Untuk kopinya lagi tuh di pojok tuh. Biarin aja dulu. Oke. Lalu apa lagi? Tidak boleh bicara kecuali izin gurunya. Diizinkan dulu. Diizinkan guru. Atas izin guru. Jadi nggak asal ngomong aja. Ini sekali lagi guru yang kita tuju ini memang guru yang menghantarkan kita, guru yang membimbing kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak boleh bicara kalau guru nggak izin. Dan kemudian kalau tidak izin guru itu kan pertanda tidak ada ihtiram ke guru. Kalau nggak ada izin gurunya ngasih izin guru, udah silahkan gitu. Bahasanya begitu. Tapi kan ada juga begini ya, yang ada yang menyikapi ihtiram. Kita kan ihtiram itu kan di hati, bukan di sikap dari kata-kata, dari lidah, dari gerak-gerik tubuh. Kita kan dari hati. Jadi walaupun kita kayak terlihat lagi berdiri depan guru, lagi taklim misalnya, itu kan nggak mencerminkan batin kita. Itu kan. Beda lagi dengan Kan sudah kita IPB. bicarakan. Zahir itu menunjukkan batin. Jika di zahir itu merendahkan guru, apalagi di batin. Kecuali Ustaz Dayat malah mati ya. Iya. Malam mati. Ini apa ya? Ntar nanti kita bicara bab itu. Iya. Satu sisi kan nggak masalah, bahkan sangat terpuji ketika kalau saya misalnya saya lihat teman-teman di Jawa ya, adabnya ke guru luar biasa. Baru aja guru lewat di sana, mereka tuh nggak mau melintasi jalan guru, kadang tunduk. Itu yang kita sebut bab zahir itu. Di situlah bab ihtiram itu. Dan satu hal, kenapa yang tadi itu kita bicara hadir selalu tenang, selalu khidmat, ya.
tidak menguap, tidak tidur, tidak tertawa dengan tanpa sebab, tidak meninggikan suara di majelis guru, tidak berkalam kecuali atas izin guru. Ujungnya apa? Ujungnya yang harus kita pahami, orang yang tidak punya adab dan orang yang tidak menghormati guru, haram baginya madad guru. Haram baginya Madad. Gimana guru kan? Kita kan guru itu sebagai apa? Coba. Kan guru itu sejatinya membantu kita, menolong kita. Lah, gimana dia akan menolong? kita nggak Kita berterima nggak kasih sama dia, nggak hormat. hormat ya. Tidak menghormati, lalu tidak beradab kepadanya. Bagaimana madatnya akan didapat? Iya. Itu poin yang sangat penting. Sangat penting. Itu sesungguhnya. Kan kita nggak bisa langsung ke Rasulullah. Dalam bahasa lain yang sering kita katakan, kita menuju Allah itu mesti cari yang orang dalam. Ya orang dalamnya Allah itu ya Rasulullah. Iya. Orang dalamnya Rasulullah itu aulia Allah. Orang dalamnya aulia Allah itu ya para guru. Guru yang memang punya akses ke situ. Iya. Nah, kita kan meyakini bahwa guru kita adalah orang dalamnya Rasulullah. Sallallahu. Nah, jika kita sudah meyakini guru adalah orang dalamnya Rasulullah, bagaimana kita kepada dia? Mesti kita beradab. Kalau nggak beradab, nggak bakal dikalamin kita. Nggak bakal dikenalin. Jaga kehormatan, jaga ihtiram kita kepadanya. Kalau dikatakan, misalnya nih, saya sama Ustaz Dayat, lalu ada Datuk Dodo. Kata Ustaz Dayat, Datuk Dodo itu adalah muridnya. Lalu Datuk Dodo tidak beradab terus Ustaz Dayat. Ya. Lalu satu ketika dikatakan, Datuk Dodo datang ke saya muridnya Ustaz Dayat. Ustaz Dayat udah bilang, dia nggak menghormatin saya. Ada keterputusan di situ. Iya. Oh, kesini aja nggak beradab dia gitu. Artinya poinnya, adab itu saluran komunikasi murid dan guru. Kemudian saluran komunikasi murid dan guru itu disalurkan juga oleh guru kepada gurunya dan sampai kepada Rasulullah. Iya. Itulah makna sesungguhnya al-adab fawqal ilm. Adab falqalan, berarti adab lebih tinggi dari ilmu dan adab sebelum ilmu. Berarti. Artinya mesti beradab dulu. Orang kalau udah ada adabnya, ilmunya ada, yang muncul apa? Ya, Kesombongan dan sombongan. sebagainya. Itu yang terjadi pada iblis sudah. Nah, Ya, itu. Pertanyaannya mau ikut iblis atau mau ikut yang mana? Iya. Naudzubillah. Naudzubillah. Saya juga nih sebagai murid ya, mudah-mudahan dianggap murid sahabat. Kalau banyak adab yang salah, saya minta maaf. Kita ini kan semuanya nggak ada yang pantas jadi guru. Jadi murid pun belum tentu pantas ini kita. Karena kita setiap hari selalu melanggar adab. Maka apa yang kita bicarakan ini kita bukan sedang ngajarin orang. Kita sedang ngajarin diri kita. Gini loh semestinya adab dengan guru. Lalu apa berikutnya? Berikutnya itu ada al-mubadarah ila khidmatihi biqadril imkan. Apa itu makna itu? Dia punya inisiatif untuk berkhidmat ke gurunya sesuai dengan kemampuannya. Jadi khidmat guru itu ya enggak ditanya-tanya, langsung ada inisiatif saja gitu. Jadi satu sisi kurang adab juga ketika kita hanya menunggu jawaban dari guru, suruhan dari guru. Jadi kalau nggak disuruh kita nggak jalan gitu kan. Khidmat itu. Maka ujungnya apa? Faman khadama khudima. Siapa yang berkhidmat dia akan dikhidmahi. Ah, itu dia. Jadi itu yang kita jaga. Jadi itulah yang kita sebut dalam bahasa yang sering kita kalamkan ya. Kita itu mesti mencari perhatian Allah kan gitu ya. Lalu orang banyak kan mencari perhatian orang. Maka untuk dalam bahasa Minang Bajanjang naik Bajanjang turunnya adalah pertama cari dulu perhatian guru. MPG ya. Cari perhatian guru. Setelah MPG MPR mencari perhatian Rasulullah. Setelah mencari perhatian Rasulullah, MPA mencari perhatian Allah. Itu tahapannya. Ujungnya apa itu? Fana fi syekh, fana fi Rasulillah, fana fillah. Ada juga ini mohon maaf ya, ada juga beberapa kawan-kawan nih kawan saya yang
Kita sebetulnya ingin mencari perhatian guru. Cuman kadang-kadang oleh teman-teman yang lain dibilang, "Oh, kamu sok dekat," gitu kan. "Kamu kayak apa gitu, kayak menjilat apa segala macam." Itu gimana mengatasinya itu, ya? Kan ada juga orang yang sehingga kemudian ketika dia ingin murni berkhidmah karena kata-kata dari Ada kalam yang menarik menghindari dari itu tadi. Buya Rozi ya. Hmm. Yang nggak boleh itu tasannu. Tasannu. Apa itu tasannu? Babuik-buik. Ya. Khidmatnya dibuat-buat. Ketahuan kok. Orang yang tulus dan tidak tulus itu ketahuan. Ya. Nggak perlu, Jadi- santai aja. Jadi dia sejatinya bukan mencari perhatian Allah di situ, bukan mencari perhatian, tapi mencari perhatian orang lain sebetulnya. Nah, itu yang kita cari, itu perhatian guru. Perhatian guru, perhatian Rasulullah, lalu perhatian Allah. Bukan orang kan, kadang-kala kan, kalau yang seperti saya bicarakan itu bukan cari perhatian guru, tapi ingin cari perhatian orang. Saya dekat sama guru. Nih loh, saya lo dekat sama guru. Iya. Nggak itu. Nggak begitu, saudara. Banyak itu kita tahu, naudzubillah ya, naudzubillah. Saya juga berlindung dari dimohon kepada berlindung dari demikian, karena banyak yang kemudian memanfaatkan nama guru gitu kan. Nah, Karena ini. dekat dengan guru, memanfaatkan nama guru. Oh, gurunya ini. Bahasa orang sekarang kan gitu. Guru ada guru. Foto dulu dong, selfie. Iya. Saya lagi hadir di majelis Ustaz Dayat gitu kan. Saya orang Nih, dekat saya dengan dekat guru, maksud orang saya. dekat guru gitu kan. Iya. Ngapain gitu? Guru pun nggak butuh begitu. Tapi untuk menghindari hal itu, lalu kemudian menjauh, nggak bagus juga kan, Bi? Jahat. Jadi kan- semuanya ada Iya. tahapannya. Semuanya tetap berdasarkan kolbu. Kolbu. Jadi intinya, yang saya pahami dari pernyataan Buya, intinya di kalbu, dan kita tak peduli dengan omongan orang kan gitu. Ngapain kita ya. mikir? Kan sudah sering disebut bab kata orang kecil orang mukobah, itu bab silik khafi, itu mesti ditinggalkan. Jangan sampai silik khafi. Iya. Jadi khidmat kita itu menunjukkan rasa cinta. Itu deh. Nggak harus formal-formal amat gitu. Apa yang kan ketahuan itu. Guru mau apa? Spontanitas saja. Itu yang disebut dengan yang tadi itu dia punya inisiatif tuh. Iya. Dimanapun. Jadi bukan menunggu perintah guru ya. Enggak. Ada juga yang ini ya. Kan kami takut seandainya kami ingin melakukan ini nih. Menurut pandangan ini apa ini? katakanlah apa ya? Misalnya dia mempunyai inisiatif untuk membuat program tertentu. Satu yang dia pikirkan ini baik untuk majelis, untuk ilmu, untuk guru. Tapi dia kemudian berpikir, kalau saya lakuin ini suladab gak ya sama guru? Nanti guru gak suka, nanti guru ini. Kalau program di situ mesti ada dialog, komunikasi dan kesepakatan. Itu bab program. Apapun yang akan dibuat itu selama yang berhubungan dengan program itu mesti dikomunikasikan. Ya, Semuanya dikomunikasikan. Itu harus diperhatikan juga. Sebelum ini sebelum ke adab selanjutnya, ini ada beberapa pertanyaan yang dititipkan ke kami, misal kayak khidmah tadi. Apakah khidmah itu sebetulnya hanya selalu berada dekat guru, kemudian berada di majelis, tetapi apakah tidak boleh kita berkhidmah di luar ke orang banyak segala macam? Apakah khidmah kita di luar itu juga bukan bagian daripada khidmah di majelis atau bagaimana? Itu bagaimana menjawabnya, Bu? Itu maksudnya apa itu? Sebelum kita jawab. Misalnya nih, orang kan ada beberapa yang mengartikan khidmah itu harus di majelis itu saja, dekat dengan guru. Kemudian di sisi yang lain dia punya tanggung jawab moral kepada masyarakat, tanggung jawab moral kepada umat Rasulullah misal. Nah, cuman ketika dia ingin berkhidmah di luar, mungkin karena saking terlalu sibuk dan banyaknya agenda segala macam, sehingga dia lupa berkhidmah dengan gurunya sendiri. Atau jangan-jangan khidmah dia di luar ini juga terhitung sebagai khidmahnya kepada guru. Itu bagaimana, Bu? Yang pertama, ketika kita bicara bab berkhidmat kepada guru, ada khidmat langsung di hadapan kita, antara guru dan murid dulu ya. Ya. Antara guru dan murid itu khidmat langsung di hadapan guru, dan ada berkhidmat ke guru tapi tidak ada di hadapannya. Itu menarik tuh ya. Bagaimana Berkhidmat ke guru berkhidmat kepada guru tidak di hadapannya?
Ya, misal nih, Ustadz Dayat tiba-tiba dikirimin kitab. Itu kan satu hal gitu. Sampelnya begitu. Jadi tidak perlu ini juga. Itu kitab tuh Ambon ambilin untuk Ustadz Dayat, tidak harus begitu. Iya. Sampelnya begitu. Di guru pun tidak ada. Kan ada ini sebagian jamaah ya. Dia tidak ada. Ya. Tapi kebutuhan jamaah itu dia siapkan. Nah, itu juga khidmat. Kata guru kita apa? Kalau kalian mau berkhidmat kepada guru, jangan lupakan khidmat ma'al ikhwan. Iya. Jangan lupakan berkhidmat sesama teman. Artinya apa? Kita semuanya saling berkhidmat. Kan itu kalam Buya Rozi sering kan dikalamkan itu. Iya. Jadi untuk jawaban pertanyaan Ustadz Dayat itu agaknya arahnya ke sana. Jadi khidmat ke guru di hadapan guru, khidmat ke guru, lalu khidmat ke majelisnya guru. Itu juga khidmat kepada guru. Bahkan untuk membantu umat Rasulullah di luar sana juga bagian dari khidmah kepada guru ya. Ya boleh dikatakan begitu. Tapi pertama kita tetap berada pada garis guru dulu. Guru punya majelis, Iya. dan kita berkhidmat majelisnya guru. Itu juga kita sedang berkhidmat ke guru. Ya, berarti khidmah ini yang saya pahami, maaf ya. Berarti khidmah ini kan nggak dari satu aspek saja, aspek keilmuan, aspek ekonomi, tapi pada aspek yang lain juga bisa kan gue, selagi itu positif. Dan gitu gue ya. Lagi-lagi kan kembali kepada inisiatif daripada murid tadi. Itu yang saya pahami sebenarnya. Ya, makanya di bab khidmat lagi-lagi kita bicarakan syaratnya mesti ikhlas di situ. Kalau berkhidmat itu mesti ikhlas. Karena ujungnya apa? Bab khidmat lagi-lagi kita ulang. Ujungnya adalah nanti dia dilempar dia. Lempar dia kepada hadrat ilahiyah nanti. Kalau benar khidmatnya. Coba kalau dia ngikutin aturan dari awal, belajar sini, coba lama waktunya. Tapi orang berkhidmat itu kan kita juga sering contohkan siapa, Mayor Teddy kan, yang berkhidmat kepada Pak Prabowo, kan kemana aja dia pergi, ke siapa aja bisa ketemu dengan dia. Tadi itu khidmat kepada guru itu banyak hal. Guru bertemu siapa, pasti dia juga ketemu. Guru makan apa, pasti dia juga makan. Jadi khidmah itu nggak satu pintu ya. Banyak saya hal jadi, bab khidmat itu. Saya jadi teringat dengan almarhum ini Bu ya. Mungkin sedikit cerita Bu ya. Almarhum Profesor Dr. Khalil Haji Al-Mali Mustafa Yaakob, guru Abu Ya juga. Dia beliau pernah cerita begini. Saya walaupun sudah sampai ke Madinah, walaupun kuliah S1, S2, S3 sampai profesor, ini adalah bagian daripada khidmah saya dulu, berkah khidmah saya kepada guru sebelumnya. Karena waktu itu kalau nggak salah ya, ketika teman-temannya asik ngaji di yang lain, beliau disuruh sama gurunya untuk ke dapur ngidangin makanan, minuman, disuruh Ali katanya, itu kambing tolong dikasih makan. Itu beliau bawa sendal segala macam, bawa sendal guru kemana-mana. Kata beliau, itulah berkah daripada yang saya dapatkan dari guru saya sampai saya menjadi seperti sekarang ini. Iya, memang begitu. Itu nggak bisa disepelekan sebetulnya. Tidak, orang khidmat itulah sejatinya dia sedang menurunkan egonya. Ya. Dia sedang belajar di situ. Jika dia 0 kilometer, apapun masuk ke dalam Ya. Beda dengan yang duduk. Kalau tidak beradab ya, walaupun bagaimanapun cerdas intelektualitasnya ya nggak nyambung juga. Nah, itulah pentingnya khidmat itu. Jadi ini bukan bab apa ya, berkhidmat itu mesti ya tulus-tulus. Kan tadi Ustadz Dayat nyebut ya, khidmat ke yang lain itu juga khidmat ke guru. Jawabannya sederhana begini. Salah satu khidmat kita kepada Rasulullah itu adalah berkhidmat kepada umatnya. Umat Rasulullah SAW. Itu adalah bentuk khidmat kita kepada Rasulullah. Iya. Nah, itu dia. Lalu berikutnya apa lagi? Dawamu hudur majlisihi. Selalu hadir di majelisnya guru.
Wah, selalu hadir di majelisnya guru. ini Kalau kita jauh, ya dikunjungi guru itu semampu kita. Kunjungi guru semampu. Gunanya untuk apa? Gunanya adalah ziyaratul murabbi tarakki wa tahabbi. Mengunjungi guru itu yang membuat, kalau bahasa Datuk Dodo ya, ini terjemahan bebas tadi itu. Mengunjungi guru itu adalah untuk menambah wifi, ambil sinyal, hotspot. Nah, itu bahasanya itu. Itu nambah hotspot supaya kita bisa naik, nambah ilmu, nambah perbendaharaan. tapi Coba orang yang jauh dari guru, itu kan banyak hal dia tidak update. Tapi kalau selalu dia bersama guru atau selalu menziarahi, itu kan kalau bahasa orang Minang itu lupo-lupo diingat. Kalau muridnya lupa diingatkan guru. ya. Kan itu guru. Coba perhatikan orang-orang yang bersama guru itu. Setiap kali dia dinasehatin, setiap kali dia dikasih pelajaran. Walaupun misalnya, pokoknya ada aja. Sedang duduk itu, sedang minum kopi, ada aja pelajaran yang didapat. Macam-macam. Ya, saya jadi teringat dengan ini apa yang Buya katakan, teringat dengan apa yang dikatakan Ibnu Qayyim, Buya. Kata Ibnu Qayyim itu, cinta itu bermakna bayat, putih, luzum, bermakna safa, bersih, putih, dan kebersamaan yang selalu. Kata beliau, ketika orang sudah cinta, rindu kepada kekasihnya, maka dia tidak akan mau untuk menjauh. Dia ingin selalu berada di samping kekasihnya, karena hal itu selalu mengingatkan, menambah kerinduan. Nah, itu ingin bersama. Itu makanya itu baru benar. Makanya dari awal kan kita bicara, guru itu tidak ada yang sempurna. Yang ada itu adalah murid yang shadik. Ini yang kita bicarakan ini bagi murid yang shadik, pasti dilalui semua. Kalau ada tidak mengikuti perintah guru, itu pertanda kan murid nggak shadik. Lalu ketika dia di majelis guru banyak tingkah, itu kan pertanda dia tidak shadik. Tidak mau berkhidmat ke guru, itu kan bertanda tidak shadik juga. Jarang-jarang hadir majelisnya, itu kan bertanda juga. Nah, ini hal yang penting kita perhatikan. Apa kata Sahadah Sufi ya, bagi mereka itu kalau berguru itu ada 3 hal yang mesti diperhatikan. 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama al-ijtima', yang kedua al-istima', yang ketiga ittiba'. Ijtima', istima', ittiba'. Apa itu ini? Penjelasannya. Ya, selalu membersamai guru atau hadir bersama guru. Lahir dan batin. Ya. Lalu dengarkan guru. Setelah dengarkan guru, ikuti. Jadi bukan hanya sekedar didengar aja. Jangan muncul lagi kalam didengarkan dengan telinga kanan, keluarnya telinga kiri. So, telinga kanan keluar telinga kiri. Nah, itu. Jadi begitu Ustaz Dayat. Kita itu berguru itu begitu. Lah, kalau nggak mau dengarin apa kata guru, nggak mau ngikutin apa yang dikatakan guru, ngapain berguru? Berarti itu rahasia daripada ini saya dengarnya ya, dari sejarah wali-wali Songo misalnya. Di apapun kata gurunya masuk jurang. Ya, maksudnya jurang itu dalam artian dikasih beban apapun diterima. Ya, bahkan apapun lakukan. Ya, kalau nggak salah di kampung saya dulu tuh ya ada namanya. Ya. Jadi cerita kampung saya. Kan maksudnya saya jadi lagi kepikiran aja ya, bahwa di kampung saya itu ada namanya Syekh Muhammad Said Bonjol. Syekh Bonjol ini murid daripada Syekh Ibrahim Al-Khalid di Kumpulan. Disuruh sama gurunya, kamu pergi naik haji. Maksudnya guru, ya aku kasih itu makomnya yang di pinggir jalan ya, bukan mungkin, yang di dalam ya. Bukan. Kalau dalam kan gurunya ya. Nah, gurunya. Okay. Suruh sama gurunya, ini saya kasih uang. Uang itu kira-kira sekarang itu ya katakanlah 10.000 kira-kira. Terus dia berpikir dengan logikanya, mana mungkin uang 10.000 ini bisa sampai ke Makkah. Cuma karena dia
tunduk patuh dengan gurunya, nggak mau melawan gurunya, udah diterima uang, dan syaratnya uang itu harus nggak boleh kepake. Jadi dikasih 10.000 nggak kepake, tapi harus pergi haji. Tapi alhamdulillah kata dia, sampai juga saya ke haji katanya. Pulang balik uangnya nggak kepake. Itu secara nalar logika kan nggak masuk akal sebetulnya, tapi yang penting terjadi. itu ikutin, patuh aja ke guru. Yang satu hal yang harus pahami, guru pasti tidak akan mencelakai muridnya. Sebagaimana seorang orang tua tidak mungkin mencelakakan anaknya. Guru itu pasti mau yang terbaik untuk muridnya. Guru itu pasti membimbing sampai-sampai. Nah, itulah sebenarnya kenapa kita selalu bersama guru, mendengarkan guru, ngikutin guru. Kalau tidak demikian, bagaimana bisa? Lalu berikutnya lagi yang harus dipahami, kita membersamai guru itu harus bersabar. Harus bersabar juga membersamai guru itu. Harus bersabar. Dan dari kesabaran itu nanti juga melahirkan keikhlasan seorang murid. Di sabar ini belum ikhlas betulnya, Be. Oh, belum tentu. Sabar itu kan mukadimahnya keikhlas itu. Ikhlas itu isinya sabar salah satunya. Jadi mesti sabar. Sabar nanti bertujuan mengarah dia kepada keikhlasan seorang murid, sehingga nanti itu murid itu jika dia ada nafsiyahnya yang macam-macam atau terledor nafsiyahnya, yang memiliki keterledoran nafsiyah dan memiliki penyakit-penyakit kolbu, disitulah guru nanti ngobatin. Jadi orang yang sedang sakit itu mesti sabar dia apa yang dikatakan dokternya. Kalau nggak bersabar dia dengan apa yang dikatakan dokternya, nggak bakalan sembuh dia. Itu di bab itu. Nah, bab berguru juga begitu. Kan untuk membereskan nafsiyah ini memang banyak tersinggung-tersinggungnya. Iya. Banyak itu. Kan ada pula orang mengatakan, saya malas berguru ke si Anu. Kenapa? Kita disinggung terus. Nah, ini yang nggak benar. Semestinya kita bersyukur. Jika kita ngaji, kita disinggung terus, itu pertanda sedang ada perbaikan, obatnya sedang jalan itu. Jangan takut tersinggung dan disinggung oleh guru. Disinggung dan tersinggung oleh kalam guru itu adalah cara guru untuk membersihkan nafsiyah. Misal, jika ada di dalam kolbu kita tergores bab duit, lalu guru membicarakan bab itu guru sedang menggoresnya, sedang merobeknya dari diri kita. Allah. Jika ada tergores dalam kolbu babnya bab ijazah, maka guru membicarakan itu lalu merobek kertas, itu bahagian cara guru untuk merobek ijazah yang ada dalam. Ada kan lihat guru yang sedang itu merobek kitab, ada kan? Bukan apa-apa gitu. Itulah untuk merobek nafsiyah kita itu. Jadi bukan apa-apa, saudara. Guru itu yang sedang kita bicarakan ini kan dia sedang didik kita. Dia yang sedang ngajarin kita, yang sebelumnya sudah jauh terjerumus kemana-mana, yang tidak tahu jalan pulang. Nah, sekarang ditunjukin jalan pulang, ya pelan-pelan, ikutin. Ini bukan berarti kita sedang membuat skenario supaya siapapun yang jadi murid tunduk-tunduknya, enggak begitu juga. Jadi bukan tunduk-tunduk, enggak. Tapi ikutin saja alurnya. Sewajarnya saja. Kita kan sudah kita katakan di awal, guru tidak gila hormat, saudara. Dan guru juga tak butuh kita. Kita yang sebetulnya butuh guru. Yang butuh guru itu kita. Itu yang harus dipahami. Kadang-kadang kan orang malah pemahamannya beda. Seolah-olah guru yang butuh dia. Ini kan pemahaman keliru ini. Keliru besar. Jadi mungkin sama dengan apa yang Buya sebutkan tadi tentang dokter jasad dan dokter jasad, ya. Saya memahami kenapa orang mau berobat dan patuh kepada dokter, karena dia sadar bahwa dia sedang sakit. Nah, itu dia. Yang masalahnya kan dia nggak sadar dia sedang sakit gitu. Sakitnya tersembunyi, nggak kelihatan gitu. Harus beri apresiasi kepada orang yang mau benar mencari. Itu catatan kita itu.
Orang yang benar-benar mencari, ingin belajar, itu pertanda dia sedang tahu dia sedang sakit. Dan dia sedang mencari dokter, mana dokter yang pas. Iya. Jadi ke majelis guru kita itu nggak perlu pula kita ajak orang. Belum tentu diajak sakit. Iya. Atau merasa sehat ya, padahal sakit. Jadi Merasa sehat, padahal sakit ya. gitu, Sadayat. Oke. Ini terakhir. Aduh, cepet banget terakhir nih, Bu. Yang Masih terakhir lama ini- kan, Bang Dok? Ini bagian terakhir ini. Adab yang mesti dijaga oleh seorang murid secara zahirnya. Dia tidak boleh menukil kalam gurunya kepada yang lain kecuali sesuai dengan apa yang dia pahami atau yang didapat. Orang kadang-kala kan banyak juga. Maksudnya gimana tadi? Maksudnya? Dia menukil kalam gurunya Hmm. kepada orang lain. Boleh menukil kalam guru kepada orang lain, tapi sesuai dengan apa yang kita pahami. Jangan menukil kalam guru kepada yang lain itu yang tidak sesuai dengan apa yang kalamkan oleh guru. Atau malah ujungnya adalah menimbulkan su'ul adab seseorang itu kepada guru kita. Guru kita nggak ada ngomong begitu, kita katakan begitu. Jadi dari omongan-omongan orang kita langsung percaya gitu. Ini Nah itu dia. Maka ada kalam yang menarik itu dari hadis Rasulullah itu. Dia katakan apa? Hadisun nas bima ya'rifun. Kamu berkomunikasi dengan manusia atau berbicara dengan manusia itu dengan apa yang kamu ketahui. Pertanyaannya, atuhibbuna ayyukadziballahu wa rasuluh? Jadi begitu. Jangan dilebih-lebihkan juga. Atau dalam bahasa lain, gurunya tidak berkalam itu, tapi dia katakan itu kalam gurunya. Ada enggak yang gitu? banyak dia. Banyak. Atau, nah lagi-lagi bab ini bahaya nih, bab menukil kalam guru ini. Guru kita lagi butuh ini. Ternyata Padahal yang butuh dia ya. Tuh, hati-hati tuh. Itu kalau Bahaya. kalau bahasa ininya mempolitisasi guru ya. Boleh lah, keren juga nih. Ustaz ya. Mempolitisasi guru. Dia gunakan kalam-kalam gurunya untuk kepentingan dia. Bahaya. Iya. Nggak boleh. Kepentingan apapun biaya, ekonomi Kepentingan atau apapun apa ya. saja. Itu banyak sekali. Itu bahaya. Itu pentingnya beradab itu. Nauzubillah. Itu pentingnya kenapa kita membicarakan ini. Supaya ini tidak terjadi pada diri kita. Dan tidak terjadi juga pada teman-teman kita. Kita saling mengingatkan bahwa kita ini murid. Tapi seperti yang saya katakan, saya belum tentu juga masuk dalam murid itu. Salik juga belum tentu. Kalau kita baca adabnya yang luar biasa itu, maka tugas kita adalah bagaimana berusaha. Jika kita sudah mengatakan si A adalah guru kita, berusaha kita untuk beradab semampu kita, bertahap, semuanya bertahap. Makanya kita katakan orang sakit itu sembuhnya bertahap, tidak langsung sembuh total. Nah, itu dia Ustaz Dayat. Ujungnya adalah semoga kita semua bisa menjadi pribadi-pribadi yang beradab kepada guru. Amin, ya Allah. Karena sejatinya guru itu adalah wasilahnya Rasulullah kepada kita untuk menjemput kita kembali kepada Allah. Maka oleh karenanya adab itu adalah ekspresi cinta seorang murid kepada gurunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Luar biasa sahabat. Luar biasa. Kami pun, saya pribadi nggak tahu bagaimana cara menyikapi dan mengimplementasikan ini secara lebih jauh, karena saking, ya kalau diibaratkan saking susah dan sulitnya. Tetapi itulah konsekuensi sebagai seorang murid. Kalau kita nggak berusaha menjadi murid yang shadiq, menjaga adab-adab, lalu kapan kita akan diterima sebagai murid? Kapan kita bisa lolos dalam ujian-ujian sebagai seorang murid? Ya, dianggap sebagai murid saja kita sudah bersyukur, sahabat. Tapi masalahnya adalah seberapa kuat kita menghadapi ujian-ujian sebagai seorang murid. Dan jalan satu-satunya adalah, lagi-lagi jalan satu-satunya kalau kita dengar penjelasan Abu Ya dari awal, kuncinya adalah husnuzon, mahabbah, cinta, dan kerinduan kepada murid. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya.